Saya ingin menanyakan kepada Anda terkait dengan gagasan untuk program makan siang gratis dan juga korelasinya dengan kondisi fiskal kita. Ya, saya kira yang pertama ya, makan siang gratis memang kalau saya lihat memang akan lebih baik itu dianggarkan pada tahun 2025 ya. Tentu saja ini usulan ini ketika, terjadi, transisi ya, katakanlah ketika Oktober nanti diputuskan begitu ya. Sementara ini untuk periode sekarang memang, yang sifatnya dasar, seperti rutin dan sebagainya seperti tadi disampaikan, oleh Bu Sri Mulyani ya. Dan, makan siang gratis kalau misalnya seluruhnya, dilakukan, makan siang gratis untuk seluruh sasaran sekitar 70 sampai 80 juta, kelompok sasaran, maka, dengan anggaran 450 triliun, maka tentu saja ini akan menggerus, apa namanya, kapasitas fiskal kita ya. Itu setara dengan belanja infrastruktur kita, dalam 1 tahun. Dan ini menjadi, fiskal kita menjadi tidak sehat karena, eee makan siang gratis banyak, bertujuan untuk, penguatan SDM kita dalam jangka panjang, namun untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kita juga butuh, anggaran tersebut untuk, mengejar, sisi infrastruktur maupun, mengatasi problem-problem lainnya begitu. Kalau seluruhnya, 1 tahun tentu ini akan, menambah defisit kita yang, saya kira di 2025 berkisar sekitar 2,7 sampai 2,8% GDP. Kalau itu dilakukan semua maka kita akan tembus di atas batas maksimal kita sebesar 3% GDP. Nah ini yang saya kira perlu dirasionalkan, untuk, anggaran makan siang gratis begitu menjadi lebih kecil begitu ya. Apakah, jumlah sasarannya dikurangi pada kelompok siswa misalnya PAUD atau SD atau misalnya pada kelompok sasaran, kelompok masyarakat yang tidak mampu atau daerah-daerah yang mengalami, gizi buruk itu juga menjadi perhatian atau misalnya pada, tingkat output, kualitas SDM atau pendidikan yang lebih rendah pada daerah tertentu. Itu, bisa lebih rasional, bisa dilakukan dengan anggaran yang bisa terkelola dengan baik. Yang kedua juga persoalan tata kelola begitu ya. Kita tahu bahwa, mengelola anggaran sebesar ini dalam, satu kementerian, sementara katakanlah Kementerian Pendidikan, sementara untuk guru dan sebagainya anggarannya katakanlah di bawah 150 triliun, maka menjadi tidak balance begitu kalau anggaran makan siang gratis jauh lebih besar daripada anggaran untuk guru yang sangat penting juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan begitu. Termasuk misalnya bagaimana anggaran, pengelolaan ini, apakah memang dilakukan oleh pemerintah pusat atau misalnya, melalui pemerintah, daerah melalui dana alokasi khusus begitu. Nah intinya bahwa perlu dipikirkan banyak hal, sebelum ini dilakukan dan saya kira mungkin kalau ini dilakukan lebih baik ya uji coba dan sebagainya dengan, simulasi anggaran yang jauh lebih rasional dengan, jumlah yang bisa di-tackle oleh kapasitas fiskal kita dan ingat bahwa, perkiraan, dari RPJMN kita untuk 2025 ya sampai 2029 ya 2004, 2009, rasanya kenaikan pajak ataupun fiskal kita itu, tidak sebesar atau tidak turut mendukung ya, kapasitas fiskalnya tidak Ya. turut mendukung makan siang gratis, seluruhnya bisa dibiayai ya. Ini analisis saya sementara dengan, profiling program-program prioritas yang harus dibiayai melalui RPJMN yang baru begitu. Mhm. Oke, kalau dari pandangan Anda Pak Vasco seperti apa terkait dengan rencana program makan siang gratis ini? Ya, sebenarnya, terima kasih, Ca. Sebenarnya ada berbagai sektor ya yang bisa sebenarnya lebih ditata gitu. Misalnya kayak beberapa contoh di penataan anggaran subsidi energi. Itu kan penting banget ya, karena pada tahun 2002 aja itu kemarin, anggaran subsidi itu bisa membengkak sekitar 500 triliun. Dan yang kita tahu sama-sama kita tahu, memang 80% yang menikmati itu memang kalangan menengah ke atas, dan sangat mampu lah. Nah, dengan di wilayah permasalahan itu ada juga penurunan di subsidi pada tahun ini sekitar 350 triliun. Nah, itu dari sektor penataannya yang mungkin bisa lebih dikaji lebih dalam oleh pemerintah ke depan. Yang jelas pada saat ini PR pemerintah dalam hal peningkatan penerimaan negara
itu memang harus lebih diperkuat lagi, baik itu dari sisi ekstensifikasinya dan intensifikasinya. Nah, yang juga memang harus dipertimbangkan adalah bagaimana caranya PR besar juga pemerintah bisa betul-betul mendukung dan mensupport para pengusaha-pengusaha muda untuk bisa lebih mempermudah dan memperkuat bisnis-bisnis mereka agar sektor perekonomian ini bisa terjaga dengan lebih stabil, otomatis penerimaan negara bisa lebih bertambah. Kira-kira gitu, Cak. Oke, sebetulnya program makan siang gratis ini tujuan akhirnya meningkatkan kualitas SDM, termasuk nantinya ketika bekerja produktivitas juga semakin membaik. Tapi kalau pandangan Anda Pak Fasko, bagaimana sih Anda melihat korelasi antara produktivitas dengan biaya pekerja yang di Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup mahal dibandingkan dengan negara-negara lain? Ya, kalau kita bicara makan siang gratis ini memang hal ini disambut sangat baik ya, sangat antusias dan sangat positif lah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini terbukti dengan hasil dari kampanye Pak Prabowo yang cukup besar, dampaknya cukup positif. Kalau dari kita para pengusaha muda melihat memang para karyawan-karyawan ataupun staf-staf kita yang memang kita pekerjakan yang betul-betul dari kalangan menengah ke bawah, itu mereka masih memang sangat berpikir di wilayah makan itu ya. Nah, kita secara fair kita memang harus berterima kasih dengan pemerintah yang memang mensupport juga, ada penguatan supporting terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah. Itu mudah-mudahan dampaknya bisa lebih berdampak terhadap kami para pengusaha muda yang mempunyai berbagai macam jenis kalangan, tataran level karyawan lah, kira-kira gitu ya. Oke, kita akan bersama semoga dengan berbagai program yang nanti digagas atau diimplementasikan betul-betul bisa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan sehingga tidak merugikan atau memberikan multiplier effect yang merugikan masyarakat dan juga para pengusaha dan juga untuk mencapai target perekonomian Indonesia di tahun ini, bahkan targetnya tadi cukup optimistis hingga 8%.